Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang active voice dan passive voice. Kalimat aktif dikenal sebagai active voice adalah kalimat dengan subjek melakukan tindakan yang terdapat pada predikat, atau dapat juga diartikan sebagai kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan atau aktivitas. Biasanya susunannya paling tidak terdiri dari subjek yang diikuti oleh predikat, dan untuk kalimat lengkap adalah subjek, predikat, dan objek. Karakteristik dari active voice ditandai dengan predikat dengan me awalan me dalam bahasa Indonesia seperti menyanyi, menyapu, menulis, dan lain sebagainya. Adapun dalam bahasa Inggris, cara menyatakan kalimat aktif dapat dirangkai menggunakan active voice sesuai dengan pola tense-nya. Seperti dalam tabel berikut. Ya, di sini kita bisa melihat untuk tense. Present tense, pola kata kerja active voice-nya adalah verb 1 atau to be, is, am, are. Kemudian untuk past tense, verb 2 atau to be-nya adalah was, were. Kemudian ada future simple menggunakan will, shall plus verb 1. Kemudian present continuous menggunakan to be, is, am, are plus verb ing. Kemudian present perfect have, has plus verb 3. Present perfect continuous have, has plus been plus verb ing. Untuk modals can, must, may, extra plus verb 1. Nah, untuk bentuk aktif tersebut bisa dirubah dengan menjadi passive voice ataupun kalimat pasif yang dalam bahasa Indonesia biasa diawali dengan di atau ter, seperti disapu, ditulis, terlukis, tertancap, dan lain sebagainya. Adapun rumus pembuatannya untuk passive voice bisa dilihat pada tabel berikut, ya, bisa kita lihat di sini. Untuk present tense to be yaitu is, am, are, kemudian digabung dengan verb 3. Kemudian untuk past tense to be, was, were plus verb 3. Future simple will, shall plus be plus verb 3. Present continuous to be is am, are plus being plus verb 3. Present perfect have, has plus been plus verb 3. Kemudian untuk present perfect continuous have, has plus been plus being plus verb 3. Kemudian untuk modals can, must, might, extra plus be plus verb 3. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada contoh penggunaan kalimat untuk seperti contoh yang nomor 1 ini, ya, bisa kita lihat. Yang pertama adalah present tense. Untuk passive voice-nya adalah to be, yaitu is, am, are plus verb 3. Kita bisa lihat untuk active voice, he cooks fried noodle every morning. Dia memasak mie goreng setiap pagi. He di sini adalah subjek, cooks predicate, fried noodle sebagai objek, kemudian every morning untuk keterangan waktu. Ini kita rubah menjadi passive voice, di mana posisi subjek di kalimat aktif kita ganti dengan objek. Objeknya apa? Objeknya yaitu fried noodle atau mie goreng
Nah, di sini kita letakkan di posisi subjek, yaitu berada di depan. Kemudian sesuai dengan rumus, tambah to be. Kemudian untuk verbnya adalah verb yang diaktif adalah verb 1, dirubah menjadi verb 3. Kemudian subjek he ini kemudian kita tambahkan by, kemudian he-nya berubah menjadi him, maka passive voice-nya menjadi fried noodle is cooked by him. Artinya mie goreng dimasak olehnya atau oleh dia setiap pagi. Nah, ini contoh untuk present tense. Kemudian contoh yang kedua adalah past tense. Past tense ini passive voice-nya adalah to be. To be-nya was, were, kemudian digabungkan dengan verb 3. Untuk contoh active voice-nya past tense adalah he cooked fried noodle yesterday. Dia memasak mie goreng kemarin. Maka sesuai dengan rumus kita rubah to be was, were, kemudian verb-nya verb 3, verb 3. Maka posisi subjek kita gantikan dengan objek, yaitu fried noodle was cooked by him. Mie goreng telah dimasak olehnya kemarin. Kemudian contoh yang ketiga adalah future simple. Rumus passive tense, passive voice-nya adalah will atau shall plus be verb plus verb 3. Untuk contoh active voice-nya adalah he will cook fried noodle. Dia akan memasak mie goreng. Maka passive voice-nya sesuai dengan rumus, yaitu objek kita letakkan pada subjek atau di depan menjadi fried noodle, kemudian tambah will atau shall, maka di sini adalah will be, kemudian verb 3 cook by him. Mie goreng akan dimasak olehnya. Kemudian yang keempat adalah present continuous. Passive voice-nya rumusnya adalah to be is, are plus being plus verb 3. Untuk contoh active voice-nya he is cooking fried noodle. Dia sedang memasak mie goreng. Maka kita rubah passive voice-nya menjadi fried noodle is being cooked by him. Mie goreng sedang dimasak olehnya. Kemudian yang kelima contohnya adalah untuk kalimat present perfect. Rumus pasifnya adalah have, has, plus been, plus verb 3. Contoh active voice-nya he has cooked fried noodle. Dia telah memasak mie goreng. Bentuk pasifnya menjadi fried noodle plus has plus been, kemudian verb 3 cooked. Fried noodle has been cooked by him. Mie goreng telah dimasak olehnya. Kemudian contoh yang keenam adalah present perfect continuous. Rumus pasifnya adalah have, has, plus been, plus being, plus verb 3. Contoh untuk kalimat aktifnya he has been cooking fried noodle. Dia telah sedang memasak mie goreng. Maka kita rubah menjadi fried noodle has been being cooked by him. Mie goreng telah sedang dimasak olehnya. Contoh kalimat yang terakhir adalah modals. Modals ini menggunakan can, must, may, extra, plus be, plus verb 3. Contoh active voice-nya he can cook fried noodle. Dia dapat memasak mie goreng. Pasifnya menjadi fried noodle can be cooked by him. Mie goreng dapat dimasak olehnya. Itulah untuk contoh atau penggunaan active voice dirubah menjadi passive voice. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat
menjadi maklum adanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.